Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Kami akan mendemonstrasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi produk. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada kelompok kami akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi pada aspek produk. Pada pembelajaran berdiferensiasi itu terdapat 4 aspek. Yang pertama itu konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang keempat lingkungan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada tahun 2001 merupakan suatu proses pembelajaran yang memberikan keleluasan atau kebebasan kepada peserta didik untuk dapat belajar dan memperoleh pemahaman sesuai dengan minat, gaya belajar, ataupun kesiapan belajar masing-masing dari peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi produk merupakan suatu pembelajaran yang membuat adaptasi penugasan produk siswa yang ditinjau dari kesiapan, minat, dan profil belajar siswa menurut Tomlinson pada tahun 2001. Artinya, penugasan berupa produk antara siswa satu dengan siswa yang lainnya itu berbeda, yang berfungsi untuk lebih memaksimalkan ketercapaian kompetensi yang ada pada siswa. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi produk yang pertama, mengembangkan potensi siswa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kelima, mengatasi kesenjangan belajar. Tujuan utama dari diferensiasi produk adalah memberikan siswa kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui cara yang paling sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Jadi bukan cuma materi yang bisa diakses oleh semua siswa, tetapi juga hasil akhir atau proyek yang bisa mereka buat. Dengan diferensiasi produk, siswa dapat merasa lebih terlibat, kreatif, dan termotivasi, karena tugas atau produk yang mereka buat adalah hasil dari eksplorasi dan pemikiran mereka sendiri. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, ada beberapa langkah praktis yang bisa diikuti. Pertama, pastikan bahwa kita mengenali kebutuhan dan minat siswa. Tentukan minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Kita bisa melakukannya melalui survei atau asesmen awal untuk mengetahui apa yang mereka sukai dan butuhkan. Kedua, berikan siswa pilihan produk sebagai hasil akhir dari pembelajaran. Misalnya, kita bisa menyediakan beberapa opsi seperti membuat video, membuat poster, melukis, menggambar, ataupun menulis esai. Yang terpenting adalah pastikan opsi tersebut sama-sama bisa mengukur tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah menetapkan kriteria yang jelas dan transparan tentang apa yang perlu dicapai, serta membantu siswa berdasarkan kebutuhan mereka baik melalui bimbingan secara langsung ataupun pemberian sumber belajar yang sesuai. Dan terakhir, setelah produk selesai, kita harus melakukan refleksi bersama dengan siswa dan memberikan umpan balik yang membangun. Jadi, itulah sedikit penjelasan tentang diferensiasi produk dalam pembelajaran. Dengan memberikan pilihan dan mendukung proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kita bisa membantu mereka untuk belajar lebih efektif dengan cara-cara yang mereka sukai. Berikutnya, langkah diferensiasi produk. Yang pertama, pembentukan kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang kedua, produk yang dihasilkan oleh setiap kelompok berbeda sesuai dengan gaya belajar. Dan yang terakhir, produk yang dihasilkan dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk. Setelah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif sesuai dengan gaya belajar siswa, diketahui di kelas tersebut siswa terbagi menjadi 3 kelompok gaya belajar, yaitu kelompok siswa yang suka belajar melalui audio atau auditori, dan kelompok siswa yang suka belajar melalui gambar atau visual, dan kelompok yang suka belajar dengan keduanya, yaitu melalui audio dan gambar atau audio visual. Kemudian, rencana pembelajaran berdiferensiasi produk. Kelompok auditori. Siswa dapat membuat produk berupa rekaman suara ataupun podcast. Kelompok visual. Siswa dapat membuat produk berupa gambar atau poster. Dan yang terakhir, kelompok audio visual. Siswa dapat membuat produk berupa video yang memuat mengenai gambar dan audio.